Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk mendalami kitab suci. Siapa tak kenal kitab suci, tak mengenal Kristus. Demikianlah kata Konsili Vatikan kedua. Bila kita menganggap cukup mengenal kabar gembira tetapi tak pernah mengadakan hubungan entah dengan mendengarkan entah dengan membaca, maka kita tidak mengenal kitab suci benar-benar. Injil bahkan minta untuk menyelidiki pendengaran kita. Benarkah Tuhan yang berbicara bila kita mendengarkan kitab suci? Pelita ditempatkan di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, nyatakanlah kepada kami dengan sabda-Mu siapakah Engkau itu. Semoga kebenaran ini menjadi cahaya sepanjang jalan kehidupan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan membaca kitab suci, dengan mendengarkan kitab suci, maka kita mengenali kehendak Allah dan kita mengetahui ajaran Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kitab suci kita sungguh mengikuti Yesus yang diwartakan oleh gereja, bukan Yesus menurut versi kita sendiri. Dalam bulan kitab suci, gereja mengajak kita untuk rajin membaca kitab suci dengan tujuan supaya kita mampu menghayati dan memahami ajaran kitab suci sebagai sabda Allah, mempererat hubungan dengan Allah, menumbuhkan iman akan Kristus, serta mendorong kita semua untuk mengamalkan dan mewartakan sabda Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai orang Katolik diajak untuk lebih dekat dengan Allah, menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup dan membangun relasi yang erat dengan sesama. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, kita berjalan dengan Tuhan Yesus yang kita imani, bukan Yesus yang kita pikirkan semata, tetapi Yesus yang diwartakan oleh gereja, Yesus yang bersumber dari kitab suci. Dan kita mengikuti Tuhan Yesus yang mengajarkan melalui kitab suci. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, Engkau telah memancarkan cahayamu di dunia, yaitu Yesus saudara kami. Kami mohon semoga berkat cahaya itu kami dapat semakin memahami Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai.
syukur kepada Allah.